Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Rahmasani Alisa. NIM saya 200803031030025. Saya dari Prodi Kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Ria Nugrawati, NIM 2008031030026 dari D3 Kesekretariatan. Nama saya Dewinda Farandika dengan NIM 200803103029. Saya dari Prodi D3 Kesekretariatan. Perkenalkan, nama saya Bagas Ranu Jagat dari D3 Kesekretariatan dengan NIM 2008031030035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwa Endah Wilujeng dari Prodi D3 Kesekretariatan dengan nomor NIM 200803103037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ika Putri dari Prodi D3 Kesekretariatan dengan NIM 2008031031044. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Yang pertama, pengertian umum, yaitu suatu kegiatan dari sebuah bisnis perorangan atau kelompok yang berawal dari proses menciptakan, menyampaikan hingga menawarkannya kepada pelanggan ataupun klien. Kemudian, pengertian pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut William J. Stanton, pemasaran yaitu sistem menyeluruh dari sebuah bisnis yang ditujukan sebagai perencanaan, penentuan harga, promosi dan distribusi hasil barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan dari pembeli, baik yang potensial maupun yang bukan. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pengertian pemasaran menurut para ahli. Yang B, Kloter. Definisi pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dari individu ataupun kelompok untuk mendapatkan suatu sesuai dengan kebutuhan melalui proses menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk dan jasa yang berguna untuk pihak lain. Yang C, Swasta. Definisi dari pemasaran merupakan sebuah usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan antara pembeli dan penjual. Yang D, Basu dan Hani. Pengertian pemasaran merupakan sistem dari kegiatan untuk merencanakan, menentukan harga yang tepat, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan para pembeli, baik yang potensi ataupun bukan. Dari definisi pemasaran menurut para ahli, disimpulkan bahwa makna pemasaran ialah sebuah kegiatan pokok atau primer dari suatu perusahaan, barang, atau jasa yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan dari usahanya tersebut. Tujuan pemasaran. Suatu sistem pemasaran terdiri dari berbagai subsistem pemasaran yang paling terkait dan berhubungan satu sama lainnya secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi. Anggap dasar dan tujuan memaksimumkan konsumsi adalah bahwa semakin banyak konsumen membeli dan memakai suatu produk akan lebih baik karena konsumsi yang maksimum pada akhirnya akan menciptakan produksi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan adalah tingkat proses seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dengan harapannya. Pada umumnya, kalau kinerja atau hasil di bawah harapan konsumen akan kecewa atau merasa tidak puas. Cara mengukur dan mengamati tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama,
sistem keluhan dan saran, misalnya dengan cara menyediakan formulir dan kotak saran di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen. Diharapkan saran dan kritik dari konsumen tersebut dapat mengevaluasi memperbaiki kinerja organisasi di masa mendatang. Yang B, survei kepuasan konsumen. Sistem keluhan dan saran kadang-kadang dirasakan tidak memadai karena tidak menggambarkan secara lengkap kepuasan dan kekecewaan konsumen. Berdasarkan penelitian, ternyata banyak konsumen yang merasa kecewa atau tidak puas terhadap suatu produk atau pelayanan tidak menyampaikan melalui kotak saran yang telah disediakan. Strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum yaitu cara untuk memasarkan dan mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Strategi pemasaran dengan menggunakan rencana matang dapat meningkatkan jumlah penjualan. Strategi pemasaran juga dapat diartikan dengan rangkaian usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Dalam suatu bisnis, ada 3 faktor yang digunakan sebagai penentu harga jual barang dan jasa, diantaranya produksi, pemasaran, dan konsumsi. Sehingga, pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Shakir Sula, strategi pemasaran merupakan pernyataan mengenai bagaimana suatu merek produk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Tull dan Gable, strategi pemasaran adalah sebagai alat yang fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mengembangkan keunggulan yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki, dan program-program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Yang ketiga, menurut Kotler, strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam sebuah pasar sasaran. Kemudian yang keempat, menurut Van Digiptono, strategi pemasaran merupakan suatu manajemen yang disusun untuk mempercepat pemecahan persoalan pemasaran. Yang kelima, yaitu menurut Sofyan As-Saruri, strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, yaitu menurut Bukhari Alma, strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, adanya standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan untuk pengawasan kualitas dan mutu agar bisa menjadi efektif. Yang kedua, untuk membantu mencapai berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya suatu bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Yang keempat, untuk memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang agar bisnis dapat berjalan dengan optimal. Fungsi strategi pemasaran. Yang pertama yaitu adanya standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan untuk pengawasan kualitas dan mutu agar bisa menjadi semakin efektif. Yang kedua adalah untuk membantu mencapai berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya suatu bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Dan yang terakhir yaitu untuk memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang agar bisnis dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya kita akan menuju ke tujuan strategi pemasaran.
Di dalam tujuan strategi pemasaran ada yang pertama yaitu sebagai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan bisnis. Yang kedua, sebagai dasar pemikiran saat mengambil keputusan pemasaran. Yang ketiga adalah sebagai pengukur hasil pemasaran berdasarkan pada standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, agar dapat meningkatkan kualitas koordinasi antara individu-individu di dalamnya. Konsep strategi pemasaran. Konsep strategi pemasaran bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Adapun 5 konsep strategi pemasaran antara lain: 1. Segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya beraneka ragam menjadi kesatuan pasar yang bersifat sama. 2. Marketing positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar, maka dari itu perusahaan harus memiliki pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada market entry strategi. Market entry strategi adalah strategi perusahaan agar dapat masuk pada segmen pasar tertentu. Adapun beberapa cara yang sering dilakukan adalah: 1. Membeli perusahaan lain, melakukan pengembangan, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat ada marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya ada produk, harga, tempat, promosi, partisipan, dan proses. Yang kelima ada timing strategi. Pemilihan waktu untuk melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan di bidang produksi dan menentukan yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Perencanaan yang matang sangat diperlukan sebelum memasarkan produk untuk mendapatkan banyak pelanggan. Selain mendapatkan banyak pelanggan, dengan perencanaan yang matang dapat memudahkan usaha berkembang. Yang kedua yaitu konsisten. Konsisten sangat dibutuhkan dalam strategi pemasaran dengan tujuan agar biaya pemasaran dapat efisien. Yang ketiga yaitu menghitung anggaran dengan akurat. Untuk perhitungan anggaran dapat dilakukan dengan melakukan pembukuan. Dari pembukuan yang telah dibuat, dapat menentukan besarnya dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran. Yang keempat yaitu melakukan branding atau pencitraan. Perusahaan harus melakukan branding pada produknya agar konsumen tertarik dengan produk tersebut. Branding perusahaan biasanya meliputi logo, gambar, dan menentukan produk unggulan. Yang kelima yaitu menyasar target pasar. Cara yang tepat adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan dimasuki. Tujuannya agar target pasar yang dituju lebih jelas. Hal ini akan memudahkan dalam mengkonsep teknik pemasaran yang tepat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran di era milenial. Strategi pemasaran memiliki peran yang penting dalam sebuah bisnis. Dengan adanya strategi pemasaran, dapat membantu agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat dipromosikan kepada target pasar yang tepat. Strategi pemasaran juga dapat menguntungkan bagi orang-orang yang sedang menjalankan bisnis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, media sosial. Dalam era milenial ini, sebagian besar masyarakat menggunakan media sosial dalam hal apapun. Dengan ini, seseorang produsen akan lebih mudah mendapatkan konsumen ketika memasarkan barang atau jasa melalui media sosial. Yang kedua yaitu blog dan SEO. Blog adalah sebuah konten yang berisi tentang berbagai informasi yang dapat bersangkutan dengan bisnis. Dengan blog dan SEO dapat memudahkan memasarkan bisnis karena mudah ditemukan di internet.
Yang ketiga yaitu influencer. Dengan memanfaatkan adanya influencer juga menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif dalam bisnis. Produk atau jasa yang digunakan oleh influencer dapat mempengaruhi pengikut influencer. Yang keempat yaitu video. Video juga dapat digunakan sebagai strategi pemasaran dalam sebuah bisnis. Dalam video dapat berisi detail produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan begitu, calon konsumen dapat melihat kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Yang kelima yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing yaitu program mempromosikan produk melalui partner-partner tertentu untuk membantu strategi pemasaran menjadi lebih baik. Saya akan membahas tentang konsep manajemen pemasaran. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian menurut William J. Stanton. Adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas unsur pokok dalam konsep manajemen perusahaan. Mengenai unsur ini, produsen akan memberikan berbagai bentuk penawaran yang terbaik. Disinilah konsumen akan dijadikan sebagai raja dan produsen akan melayani dengan memberikan yang terbaik. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, orientasi konsumen, yaitu perusahaan harus menentukan kebutuhan pokok apa saja yang konsumen butuhkan. Kedua, perusahaan harus menentukan kelompok konsumen yang akan dijadikan sasaran dalam penjualan. Yang ketiga, perusahaan harus mengadakan penelitian terhadap konsumen untuk mengatur, menilai, dan menafsirkan keinginan sikap serta perilaku konsumen. Yang kedua yaitu penyusunan kegiatan pemasaran. Semua kegiatan pemasaran mulai dari strategi pemasaran, implementasi pemasaran, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemasaran harus tersusun secara terperinci. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Esensi konsep pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, namun juga bisa dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut menyusun dan melakukan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu konsep-konsep manajemen pemasaran. Setelah mengetahui beberapa unsur penting dalam konsep manajemen pemasaran, kita juga harus tahu konsep-konsep apa saja yang akan ada di dalam manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang ataupun jasa yang dihasilkan harus murah sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk dilihat oleh asumsi jika konsumen cenderung lebih menyukai produk yang berkualitas, yang mana harga serta ketersediaan produk tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan haruslah bagus, sehingga mudah menarik konsumen. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep ini nantinya akan berfokus terhadap produk. Jadi, beberapa konsep sebelumnya yaitu konsep produksi dan konsep produk yang lebih berfokus terhadap produknya. Dalam konsep manajemen pemasaran ini, perusahaan harus memikirkan usaha penjualan untuk memengaruhi konsumen pembeli produknya. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini juga bisa disebut dengan konsep marketing. Perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran ini akan menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan nantinya akan memfokuskan terhadap keperluan konsumen serta berupaya untuk memahami apa yang diinginkan pasar. Perusahaan yang menggunakan konsep ini menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep manajemen pemasaran sosial tidak hanya menekankan fokus pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain atau memperhatikan masyarakat secara umum. Sebagai contoh,
Jika suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar tapi menyebabkan polusi, tentunya hal ini hanya membuat konsumennya saja yang puas, tetapi masyarakat umum tidak menerima manfaatnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Apa sih rencana pemasaran? Secara umum, rencana pemasaran adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran. Ini ada yang menurut Kurowski dan Sussman. Rencana pemasaran adalah dokumen yang terdiri dari analisis situasi pemasaran. Kalau menurut Malcolm McDonald adalah proses manajemen yang mengarah pada perencanaan pemasaran. Terus di sini ada tujuan dari rencana pemasaran. Tujuannya adalah mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor. Yang kedua ada menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang keempat meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Terus langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah menyusun rencana pemasaran yaitu dengan cara langkah-langkahnya yaitu melakukan analisis situasi, yaitu salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran berusaha dapat memetakan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua ada menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya, mengidentifikasi siapa saja sih yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dan untuk mendukung strategi tersebut dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Yang presentasi dari kelompok 6, terima kasih.